البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-41 dari surat Al-A'raf. Juz yang ke-8. Setelah terakhir kita membaca tentang keadaan orang-orang kufar yang mereka tidak akan pernah masuk surga, dipermisalkan dengan permisalan yang fungsinya adalah menghinakan mereka, merendahkan mereka, yaitu apa? Mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Sampai onta masuk dalam lubang jarum. Menunjukkan bahwasanya apa? Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin onta masuk lubang jarum, enggak akan mungkin. Berarti apa? Orang kufar tidak akan mungkin masuk surga. Kita lihat barakallahu fikum ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzidz zalimin. Untuk mereka orang kufar mendapatkan tikar dari api neraka, dan di atas mereka juga ada selimut dari api neraka. Ghawash itu selimut dari api neraka, mihad itu tikar dari api neraka. Waliyadzubillah. Wa kadzalika najzidz zalimin, dan seperti itulah kami balas orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman di sini tentunya tidak asing lagi, yang diinginkan adalah kezaliman berupa kekufuran dan kesyirikan, yang mana itu merupakan kezaliman yang paling besar. Zulmul abdi li rabbih azza wa jal, zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya, perhatikan. Qala al-mufassirun nasabahumullah, haula'il kuffar mukhliduna finnar, mereka orang-orang kafir kekal dalam api neraka. Lahum min jahannam firashun min tahtihim, bayangkan, bagi mereka di dalam neraka jahanam tikar atau kasur di bawah mereka, tapi kasur atau tikar terbuat dari api neraka. Waliyadzubillah, ngeri. Wa min fawqihim aghtiyatun tersyahum, dan di atas mereka ada penutup, selimut yang menutupi mereka. Selimut juga dari api neraka di situ. Selimut dari api neraka. Wa bimithli hadzal iqab asy-syadid yu'aqibu Allah ta'ala adh-dhalimin alladziina tajawazu hududahu fakafaru bihi wa 'asaw. Perhatikan situ. Dan mereka dengan keadaan seperti ini, hukuman yang seperti ini, hukuman yang sangat keras, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, orang-orang zalim yang mereka melampaui batasan-batasannya, maksudnya melanggar syariatnya, yang kemudian mereka kufur dan bermaksiat. Jadi ini walaupun siaknya adalah untuk orang kufar, tapi ancaman juga untuk orang-orang yang mengikuti langkahnya orang-orang kufar, yang mengikuti barakallahu fikum ritual-ritual orang kufar. Karena seorang muslim punya pedoman sendiri. Jangan sampai seorang muslim tunduk dengan pedoman orang kafir.
Nah, apalagi zaman sekarang yang mungkin lagi dikenal dengan toleransi. Jangan sampai kita toleransi berlebihan. Orang muslim punya ajaran sendiri, punya hari raya sendiri. Paham ya? Sehingga sangat dilarang keras kalau orang muslim ikut melestarikan, membudayakan hari raya orang kufar. Taruhlah sekarang menurut mereka adalah hari raya Natal misalkan. Orang muslim enggak boleh ikut campur. Apalagi mengucapkan selamat hari raya Natal dengan alasan toleransi. Toleransi orang muslim, antum sudah hafal surat Al-Kafirun itu. Yang paling inti lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kita. Sudah. Kita punya hari raya Idul Adha, Idul Fitr misalkan, kalian urusan kalian. Jadi sangat sayangkan kalau seorang muslim kemudian dengan alasan toleransi kemudian apa? Nah, ikut mengucapkan selamat hari raya Natal katanya. Paham ya? Lah itu berarti apa? Orang muslim kok malah ngikutin budaya mereka. Kalau hari raya Natal itu menurut mereka adalah barakallahu fikum, mereka mengagungkan Isa alaihissalam, yang mereka meyakini Isa itu anak Allah. Berarti orang muslim tadi apa? Seakan-akan setuju, sepakat bahwasanya Allah Taala punya anak itu loh. Ya enggak? Padahal Allah Taala apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, berarti kalau orang muslim ikut selamat hari raya Natal misalkan, berarti ikut membudayakan apa? Membudayakan ajaran mereka. Allahul musta'an. Toleransi yang paling bagus sekaligus bara'ah, berlepas diri adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kita agama kita. Sehingga kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak ikut merayakan hari raya mereka. Faham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Enggak perlu juga mengucapkan raya Natal dengan alasan toleransi, enggak ada. Toleransi di sini tidak benar. Toleransi yang benar ayat tadi itu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, kami enggak ikut campur. Untuk kami kaum muslimin punya ajaran sendiri, punya pedoman sendiri. Harus seperti itu. Jangan sampai melembek kemudian apa? Dengan alasan toleransi akhirnya barakallahu fikum ikut ngumpul bersama mereka, budayakan agama mereka, kemudian ikut andil melestarikan apa? Hari raya mereka. Allahul musta'an. Jadi keadaan seperti itu yang sangat berbahaya. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk mereka. Menyerupai di sini penyerupaan yang sifatnya bisa pakaiannya, cara bicaranya menyerupai dalam hal ikut apa? Melestarikan, budayakan hari raya mereka. Sehingga harus waspada kaum muslimin. Jangan sampai kita terpancing dengan alasan apa? Dengan sebutan toleransi. Barakallahu fi. Karena orang Yahudi dan Nasara itu enggak akan diam. Terus bagaimana berupaya agar kaum muslimin itu ngikutin agama mereka. Ayat yang terulang-ulang Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha terhadap dirimu, tidak pernah ridha terhadap dirimu, tidak pernah ridha terhadap agama Islam sampai kamu ngikutin agama mereka. Jadi jangan sampai kita terseret, terbawa barakallahu fikum syubhat, kemudian akhirnya apa? Dengan alasan toleransi, padahal seorang muslim, kalau sampai seorang sunni salafi ya sangat disayangkan sekali kalau sampai ikut-ikutan dengan alasan toleransi kemudian mengucapkan selamat hari raya Natal. Allahul musta'an. Itu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Karena biasanya kalau sudah masuk dalam lembaga parlemen atau atasan atau sudah masuk dalam pemerintahan itu biasanya mulai melemah gitu kalau dia enggak kokoh agamanya. Paham ya? Dulunya sunni salafi. Sangat masya Allah tegas dan luar biasa awal mulanya. Setelah masuk dalam lembaga parlemen, ikut gabung dengan MUI atau semisalnya, akhirnya apa? Barakallahu fikum, jubah yang sepanjang ditanggalkan. Pakaiannya pakai bantolon, celana panjang. Allah musta'an. Mungkin udah kenal ya siapa ya orangnya ya. Allah musta'an. Sayangkan hadahullah. Semoga mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi langkah-langkah orang Yahudi dan Nasara dalam untuk menghancurkan agama Islam itu mereka bermacam-macam caranya. Bermacam-macam caranya. Jadi kita harus waspada, hati-hati jangan sampai termakan isu atau khobar atau syubhat yang ujung-ujungnya apa? Menyanjung, memuji bahkan melestarikan budaya atau hari raya mereka dengan nama toleransi tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik.
Qala Allah Ta'ala menyatakan ayat yang berikutnya. Untuk orang yang beriman, orang kufar sudah selesai. Sekarang orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masyaallah, perhatikan ini orang-orang yang beriman. Dan adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan saleh, maka kami tidak membebankan kepada mereka kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu saja. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah membebankan kepada seorang hamba perkara yang melebihi kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak pernah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Adapun melebihi kadarnya tidak pernah. Kalau enggak mampu dengan yang pertama, yang kedua. Enggak mampu dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Seperti itu kan? Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau enggak mampu, dengan duduk. Kalau enggak mampu, dengan berbaring. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala ketika membebankan suatu syariat kepada hambanya, tidak pernah membebankan dengan pembebanan yang melebihi kadar kemampuannya. Pasti setiap kali ada kekurangan atau tidak mampu, turun ke bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dikasih keringanan sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Masya Allah. Kita lihat sini. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya itu. Walladzina amanu billahi wa 'amilul a'malus salihah fi hududi taqatihim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta orang-orang yang beramal amalan saleh sesuai dengan batasan-batasan kemampuan mereka. Tokoh itu kemampuan. La yukallifullahu nafsan minal a'mal illa ma tutiq. Maka Allah Ta'ala tidak pernah membebankan kepada suatu jiwa dengan amalan-amalan kecuali yang dimampu oleh jiwa tersebut. Ulaika ahlul jannah. Mereka itulah penduduk surga. Hum fiha makithuna abadan. La yakhrujuna minha. Masya Allah. Mereka kalau sudah penduduk surga, mereka akan tinggal di situ. Makithun, tinggal di situ abadan, selama-lamanya. La yakhrujuna minha, tidak akan keluar darinya. Penduduk surga. Masya Allah. Sudah kita lewati pembahasan mengenai kenikmatan surga ya. Jadi di surga itu enggak ada rasa iri, wala dengki, wala dendam, wala syai'. Semua penduduk surga diberikan kenikmatan. Yang kenikmatan itu apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang merasakan itu merasa dia paling tinggi gitu loh. Sehingga ketika melihat yang lainnya itu enggak ada iri. Karena dia aja taruhlah berada di surga yang paling rendah, itu udah merasa yang paling tinggi. Karena kenikmatan yang sangat luar biasa dari itu. Sehingga ketika melihat yang lainnya enggak ada rasa iri, wala dengki, wala hasad, wala syai'. Masya Allah, itulah kenikmatan surga. Dan di surga, kalau antum mau lihat panjang lebarnya tentang kenikmatan surga, kitab apa yang sering ana ungkapkan itu? Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, bagus sekali itu. Tentang penduduk surga, bagaimana ciri-ciri penduduk surga, bagaimana di dalam surga, bagaimana laki-laki penduduk surga, bagaimana perempuan penduduk surga, bagaimana bidadari surga, bagaimana kenikmatan dalam surga, semuanya ada di situ walaupun secara global. Tapi Masya Allah, bagus sekali kitabnya. Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Jadi kalau antum baca itu, rasanya Masya Allah, pengen sekali segera gitu loh. Tapi ya sabar, butuh proses ya, butuh proses. Barakallahu fiik. Semoga kita termasuk penduduk surga. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi bagaimana penafsirannya. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya nah barakallahu fikum, mereka penduduk surga tinggal di dalamnya selama-lamanya, la yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar darinya. Jadi yang ada kisahnya itu dari neraka keluar ke surga. Tapi kalau udah masuk surga kok keluar ke neraka, itu riwayatnya enggak sahih. Kalau udah masuk surga kemudian dikeluarkan dari surga dimasukkan neraka, itu riwayatnya tidak ada yang sahih. Tapi kalau dari neraka ke surga banyak. Paham ya? Penduduk neraka kemudian sudah menjadi abu, menjadi arang, diciduk kembali, kemudian masuk ke dalam sungai kehidupan, akhirnya mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang berada di pinggir sungai. Itu benar kalau itu. Paham ya? Tapi kalau sudah masuk surga, kalau dientas dari surga dimasukkan neraka, itu riwayatnya tidak sahih riwayatnya. Penduduk surga ya udah. Kalau sudah masuk penduduk surga,
Penduduk neraka nanti di sana ada namanya barakallahu fikum al-maut. Al-maut itu dibentuk seperti domba. Paham ya? Bentuknya surahnya, gambarannya itu seperti domba. Disembelih nanti. Ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian lagi. Setelah itu sudah enggak ada lagi. Yang penduduk surga kekal abadi, yang penduduk neraka juga kekal. Paham ya? Namanya apa tadi? Al-maut. Al-maut. Jadi al-maut yang mungkin kita kenal dengan kematian, itu nanti di sana didatangkan bentuknya domba. Sembelih nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat ayat yang berikutnya, barakallahu fik. Qala Allah Ta'ala menyatakan di sini, naam, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri penduduk surga bagaimana keadaan kenikmatan yang ada dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Masyaallah. Ini kita lihat ayatnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari dada-dada mereka kedendaman, kedengkian, keirian. Enggak ada lagi iri, dendam, wala dengki, enggak ada. Di surga ini pokoknya enak udah. Enggak ada iri, wah kok si fulan lebih bagus ya, si fulan kok lebih indah, enggak ada. Semuanya mendapatkan kenikmatan yang dia itu merasa dia paling nikmat gitu loh. Sehingga enggak ada iri lagi di situ. Masyaallah. Kita lihat di sini. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir dari bawah, nam barakallahu fikum, nam surga tersebut, dari bawah ghurfah kamar-kamar mereka, istana mereka mengalir, nam barakallahu fikum, sungai yang sangat indah. Ada sungai khamr, sungai susu, sungai air tawar, sungai madu. Masya Allah, luar biasa surga ya. Nah, nasallaha an yaj'alana minhum. Semoga kita termasuk penduduk surga. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan apa ketika masuk surga? Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi hadana, zat yang telah memberikan petunjuk pada kami, lihada, untuk perkara ini, sehingga masing mendapatkan petunjuk menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kami tidaklah berada di atas petunjuk kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi petunjuk mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Manusia hanya bisa mengarahkan, membimbing, memberikan hidayah yang dikenal dengan ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, bimbing, ngajak kepada yang benar. Perkara orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajak itu kok belum nurut, kok belum menerima, sabar, karena belum mendapatkan hidayah taufik. Ini lihat ini. Kalau seandainya bukan karena hidayah Allah, niscaya kami pun tidak berada di atas hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan benar. Wa nudu, kemudian mereka orang-orang yang beriman dipanggil, antilkumul jannah, itulah surga untuk kalian, uristumuha, yang telah diwariskan untuk kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab yang dulu kalian kerjakan. Balasan tergantung dengan jenis apa? Amalan. Al jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalan. Bayangkan ini. Dulu ketika di dunia beramal-amalan saleh, amal-amal ketaatan. Kemudian di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga bagaimana gambarannya? Gambaran surga bagaimana? Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terpetik di benak manusia. Maksudnya apa? Keindahannya itu luar biasa. Semua yang antum saksikan di dunia yang paling indah, di surga itu lebih indah lagi. Coba bayangkan surga yang paling rendah bagaimana? Perbandingannya bagaimana? 10 kali dunia dan seisinya. Lebih indah daripada itu. Bayangkan itu yang paling rendahnya. Sehingga apa? Nah, belum yang paling tinggi. Masya Allah. Kita lihat penafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa adhaballahu ta'ala ma fi suduri ahlil jannah min hiqdin wa bagha'in
Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghilangkan sesuatu yang ada di dada-dada penduduk surga berupa rasa dendam, rasa iri. Wa min kamali na'imihim annal anhara tajri fil jannah min tahti ghurafihim wa manazilihim. Masyaallah, perhatikan ini. Dan termasuk bentuk kesempurnaan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka, yang diberikan kepada penduduk surga, bahwasanya sungai-sungai mengalir. Sungai-sungai mengalir di surga tersebut dari bawah kamar-kamar mereka, dari bawah istana rumah mereka. Sungainya apa tadi? Ada sungai susu. Bayangkan, sungai madu, sungai khamr. Khamr yang dulu diharamkan bagi orang-orang mukminin di dunia, di akhirat dihalalkan. Inilah yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, kesabaran. Jadi kalau orang di dunia udah minum khamr, mabuk-mabukan, tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat enggak dapat. Paham ya? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia nanti akan dihukum, diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Di dunia kita haram enggak khamr? Haram. Bagi laki-laki haram enggak pakai sutra? Haram. Tapi nanti di surga, di akhirat halalkan. Paham ya? Sabar. Nah, kita lihat sini. Wa qala ahlul jannah hina ma dakhaluha. Perhatikan ini. Dan berkata penduduk surga ketika mereka memasuki surga, alhamdulillah. Masya Allah, ucapan alhamdulillah ternyata sampai di akhirat kelak senantiasa dikenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan penduduk surga ketika mereka memasuki surga tersebut, alhamdulillah. Waffaqana lil amal salih alladhi aksabana ma nahnu fihi minan na'im. Masyaallah. Artinya apa? Artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan taufik kepada kami untuk beramal amalan saleh, yang dengan amalan saleh tersebut kita atau aksabna ya. Nah, kita mendapatkan apa yang sekarang kita berada di dalamnya berupa kenikmatan-kenikmatan. Nah, barakallahu seperti itu. Jadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga tersebut menyatakan demikian, kami diberikan taufik untuk beramal amal saleh, yang dengan amalan saleh tersebut kami pun mendapatkan apa yang sekarang kami berada dalamnya, itu surga. Masya Allah. Wa ma kunna lan waffaq ila sulukit tariq al-mustaqim laula an hadana Allah Subhanahu wa taala suluki hadzal tariq. Dan sungguh kami tidaklah diberikan taufik untuk menempuh jalan yang lurus kalau seandainya Allah taala tidak memberikan hidayah kepada kami untuk menempuh jalan tersebut. Paham ya? Jadi orang menempuh jalan yang lurus itu diantaranya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mencari hidayah belum dapat hidayahnya. Banyak orang yang kelihatannya dia tidak mencari, tapi Allah taala berikan hidayah kepada dia sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ada juga orang yang barakallahu fikum sudah mencari hidayah di mana-mana, tidak mendapatkannya. Ada orang yang justru lari dari hidayah. Macam-macam bentuk manusia ya. Yang paling terbaik adalah orang yang mencari hidayah, setelah mendapatkan hidayahnya dia menjaga hidayah tadi. Paham ya? Bukan ketika mendapatkan hidayah kemudian malah mundur ke belakang lagi. Jangan. Sudah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah talabul ilm, kemudian mundur ke belakang, jangan, itu sangat rugi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, setelah kita diberikan hidayah berupa Islam, kemudian as-sunnah, kemudian talabul ilm, mencari ilmu, itu hidayah yang paling luar biasa sudah. Paham ya? Islam, sunnah, ilmu. Masya Allah. Naam. Karena apa? 3 poin ini barakallahu fiik. Setelah dia berislam, kemudian mengenal as-sunnah, ini kedua perkara ini, Islam dan sunnah ini akan kokoh kalau didasari dengan poin yang ketiga, itu ilmu. Ilmu inilah yang menjaga yang menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah di atas Islam was sunnah. Tanpa ilmu tidak bisa. Paham ya? Tanpa ilmu tidak bisa, karena ilmu sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kumail bin Ziyad rahimahullah, ya Kumail, wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Artinya apa? Karena kamu itu yang akan menjaga harta, sedangkan ilmu menjagamu. Ilmu jaga kita dari syubhat,
dari perkara syubhat, perkara samad, ilmu yang menjaga dengan seizin Allah Ta'ala. Sedangkan kita jaga apa? Jaga harta. Itu. Jadi ilmu lebih baik daripada harta secara global. Naam. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun sabahumullah wa waffaqana lis-sabat alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Taufik kepada kami atau pada kita untuk senantiasa kokoh di atasnya. Ini masih sambungan sebelumnya tadi ya. Kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami tidak akan bisa menempuh jalan ini. Dan kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun tidak akan kokoh di atas jalan tersebut. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq minal ikhbar bi wa'di ahli ta'atih wa wa'idi ahli ma'siyatih. Dan sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami, para rasul, datang dengan membawa kebenaran, yaitu dengan apa? Berupa kabar-kabar tentang janji untuk orang-orang yang berbuat ketaatan dan ancaman bagi orang yang berbuat apa? Kemaksiatan. Wa nudu tahni'atan lahum wa ikraman. Ini wa nudu, mereka dipanggil. Penduduk surga dipanggil sebagai apa? Tahni'atan, sebagai sambutan, salam penghormatan untuk mereka, wa ikraman, dan pemuliaan. Tahni'ah, salam penghormatan, sambutan kemuliaan untuk mereka, wa ikraman, pemuliaan untuk mereka, penduduk surga. Sambut, dipanggil. Antilkumul jannah aurasakumullah iyyaha birahmatih. Surga untuk kalian yang Allah telah wariskan buat kalian dengan apa? Rahmatnya. Wa bima qaddamtumuhu minal iman wal amal salih. Dan juga dengan sebab dulu yang kalian lakukan, yang dulu kalian kerjakan, berupa apa? Keimanan dan amalan saleh. Itulah balasan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Inilah yang paling barakallahu fikum cari, dan inilah yang kita tempuh barakallahu fikum, jalan menuju surga, bukan main-main. Sekarang tiap hari antum hadir taruhlah, atau sepekan sekali, atau sebulan sekali, atau kapan ada waktu antum hadir di majelis ilmu Al-Qur'an Sunnah, berarti antum telah menempuh jalan menuju surga secara tidak langsung seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lihat ini, jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, bukan sembarangan. Yang dicari ilmu. Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Malaikat senang dengan apa yang kita cari, itu senang karena yang kita cari bukan dunia, ilmu. Paham ya? Yang kita cari adalah ilmu, sehingga para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah kenikmatan surga yang Allah telah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dalam surga, rinciannya sudah kami sebutkan tadi, bisa dirujuk kembali dalam kitab apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Di sana antum jumpai banyak sekali bagaimana kenikmatan surga. Bagaimana penduduk surga, usia penduduk surga, laki-laki perempuan penduduk surga. Ada enggak di surga itu orang tua? Ada enggak perempuan tua di surga? Antum akan jumpai di sana barakallahu fiik, rinciannya secara barakallahu fikum, detail dengan dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.